Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saat ini kesempatan yang sangat indah di mana kita bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan betapa indahnya bahwa firman Tuhan itu hidup. Dengan kita belajar, kita mengerti, kita memperkatakan dengan iman, dan kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan melihat firman itu adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani, dalam situasi kondisi COVID-19 ini, jangan sampai rohani kami menjadi mundur, menjadi suam-suam. Pada saat ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kami agar rohani kami tetap stabil, bahkan semakin maju, semakin semangat, berapi-api, karena kami punya Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, dalam ibadah kebangunan rohani ini, dengan tujuan supaya rohani kita ini tetap menyala-nyala, api Pentakosta tetap membuat kita berapi-api bagi Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam wabah COVID-19 ini, sampai sekarang ini sudah menginjak bulan ke-9, belum ditemukan vaksin yang tepat, dan ada beberapa tempat kita melihat semakin meningkat. Tentunya ini bisa membuat resah. Nah, di sini rohani kita ini harus tetap terpelihara, jangan sampai resah. Kita punya Tuhan, jangan kita khawatir. Pasti Tuhan membedakan umatnya, pasti, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita akan belajar merenungkan supaya rohani kita tetap terpelihara, terjaga dalam situasi kondisi COVID-19 ini, ya, yaitu setiap hari bersama Tuhan. Ini penting. Hidup kita di dunia berapa tahun sih, saudara? Filosofi Jawa mengatakan urip piro lawase. Urip ini mampir ngombe, hanya sementara. Nanti kita semuanya akan menghadapi kenyataan, yaitu kematian. Tubuh kita menjadi jasad, masuk peti, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Nah, di sini kekasih Tuhan, dalam ibadah kebangunan rohani, supaya rohani kita ini tetap berapi-api, tetap bersemangat bagi Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan, kita umat yang beda, karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut itu. Virus corona ini tidak kelihatan mata, tapi mematikan. Puji Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah mengalahkan maut itu. Dia bangkit, ada lebih dari 500 saksi melihat. Ini adalah fakta. Mari kita membaca setiap hari bersama Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13. Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Sekali lagi kekasih Tuhan, hari ini kita akan menjalani waktu ini selalu sekarang, hari ini. Kalau kemarin itu bukan hari ini, kemarin itu adalah kenangan, ya. Sedangkan besok ini adalah harapan. Tetapi kita selalu menjalani selalu sekarang, hari ini. Nah, ini firman Tuhan menasihati seorang akan yang lain. Jadi pribadi demi pribadi, setiap hari. Lihat, setiap hari.
selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kekasih Tuhan, kebenaran ini menunjukkan hari ini kita menjalani dengan keyakinan iman, kasih mula-mula itu. Kasih di mana waktu kita mengenal Yesus, menerima Yesus, kita berapi-api di dalam Tuhan. Nah sekarang ini dalam ibadah kebangunan rohani ini, rohani kita dibangunkan, jangan suam-suam. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3, peringatan Tuhan, jangan sampai rohanimu suam-suam, jangan sampai dimuntahkan. Nah ini firman Tuhan katakan, setiap hari rohani kita tetap berapi-api bagi Tuhan. Kita membaca di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, kita membaca ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hari-hari ini jahat. Nah jangan sampai kekasih Tuhan kita terbawa arus dinamika kehidupan yang dikatakan Rasul Paulus hari-hari yang jahat adanya. Nah ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan yang menjadi prinsip supaya rohani kita ini tetap berapi-api, tetap menyala-nyala. Yang pertama, menjadi bijaksana dengan menghitung hari-hari sedemikian. Menjadi bijaksana dengan menghitung hari-hari sedemikian. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 kita membaca ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, dan siapa takut gemasmu? Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kekasih Tuhan, di sini firman Tuhan menunjukkan melalui pemazmur, usia manusia Tuhan tetapkan 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kalau kuat kekasih Tuhan. Kata kuat di sini mungkin menjaga kesehatannya, makanannya, vitaminnya, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Tetapi perhatikan baik-baik kekasih Tuhan, sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi betapa rapuhnya tubuh manusia. Akhirnya ya semakin tua dan gangguan kesehatan bagi tubuh jasmani. Itu sebabnya ketika saudara usia lanjut mengalami gangguan jasmani, jangan sampai berdosa dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perbuatan. Jangan sampai berdosa, karena firman Tuhan sudah bilang bahwa masa tua itu akan menghadapi banyak kesulitan dengan tubuh yang semakin rapuh ini. Kekasih Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca, siapakah yang mengenal kekuatan murka dan takut kepada gemasmu? Di sini keberadaan manusia ini, manusia dia menjalani hidup ini seharusnya tidak perlu khawatir, tetapi betapa manusia itu tidak ada penundukan diri kepada Tuhan dan takut akan Tuhan.
khawatir, sehingga sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kekhawatirannya, panik, dan sehingga tidak ada waktu bagi Tuhan, tidak ada ibadah bagi Tuhan, tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari sibuk dengan kekhawatirannya, sibuk dengan ekonominya untuk masa depannya. Itu sebabnya kekasih Tuhan, lihat dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dari sejak Adam dan Hawa. Semua manusia di dalam dosa, tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 23. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan lihat manusia bersusah payah untuk mencari penghidupannya. Sebenarnya firman Tuhan sudah menunjukkan, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan tentang jangan khawatir, jangan takut, itu ada sekitar 360 kata-kata jangan takut, jangan khawatir. Maka setiap hari di mana satu tahun ada 365 hari, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada begitu banyak ayat-ayat jangan takut, jangan khawatir. Tuhan beserta, Tuhan tidak meninggalkan. Jadi bahkan bisa lebih dari 365 ayat yang menjelaskan seyogyanya kita tidak perlu takut dan khawatir. Kekasih Tuhan, di sini beberapa orang karena kekhawatiran sampai begitu lupa, ya, bekerja keras, banting tulang-tulang dibanting sampai begitu lupa, sampai sedemikian rupa, sampai remuk tubuhnya saudara, sampai sakit-sakitan, akhirnya uang yang dicari dan susah payah, ya begitu cepat habis karena sakit penyakit yang dialaminya. Kekasih Tuhan, itulah sebabnya jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan sampai, ya, kita tidak menyadari, ya, jangan sampai kita tidak pedulikan Tuhan. Akhirnya kita membangun kolam yang bocor di sana, bocor di sini. Kita membangun pundi-pundi yang berlobang. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yeremia, betapa pahitnya kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang lupa Tuhan. Itu kita hanya agamawi saja, tapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 4 dan 5, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, dan ini seringkali tidak diperhatikan, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kelihatannya agamawi, tapi hatinya ini sudah jauh dari Tuhan. Hatinya ini sudah kering, hampa, sehingga akhirnya kita dibawa penghukuman. Karena dunia ini sudah di dalam dosa, dan dunia karena di dalam dosa di dalam penghukuman. Nah, kekasih Tuhan, betapa perlu kita setiap hari bijaksana dengan menghitung hari-hari. Sebagaimana pemazmur katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentunya kita semua mau mempunyai hati yang bijaksana. Maka disinilah kita menghitung hari-hari ini sedemikian, setiap hari. Sudahkah kita memberikan yang terbaik, yang the best, bahkan yang excellent untuk Tuhan? Terutama untuk Tuhan, jangan kita khawatir. Kita dahulukan Tuhan. Sebagaimana Matius pasal 6 ayat 30 sampai dengan 33. Jangan kita khawatir. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan khawatir. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari ini kita harus menjadikan diri kita istimewa di mata Tuhan. Sekian banyak miliaran manusia di dunia ini. Ada yang bertanya, Pak Sewi, sekian banyak manusia di dunia ini, masakan Tuhan yang Maha Kuasa mau memperhatikan saya? Saya katakan, kenapa tidak? Kalau saudara mengistimewakan diri saudara di mata Tuhan,
Lihat dalam Mazmur 33 dan 34, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, yang takut Tuhan, yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Jadi kita bijaksana di dalam menghitung hari-hari. Sudahkah kita memberikan yang excellent untuk Tuhan? Itu sebabnya dalam Mazmur 90 ini ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Lihat ayat-ayat berikutnya, Tuhan yang menunjukkan semaraknya kepada anak-anakmu, dan bahkan kemurahan Tuhan menaungi kita. Dan Tuhan meneguhkan pekerjaan kita, diteguhkan sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir. Hari ini sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kenyang setiap pagi. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan dunia, kita kenyang dulu dengan Tuhan. Dan lihat hari-hari penuh dengan damai sejahtera. Kemurahan Tuhan melindungi kita. Dan lihat, ya, Tuhan teguhkan pekerjaan kita. Luar biasa. Kemudian setiap hari bersama dengan Tuhan, berikutnya kita perhatikan, ya, manusia batinnya diperbaharui terus menerus setiap hari. Manusia batinnya kita ini terus menerus diperbaharui. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Kita melihat di sini setiap hari manusia batinnya kita diperbaharui setiap hari. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat, hari. Jadi setiap hari manusia batinnya kita diperbaharui. Kesadaran penuh bahwa jasad tubuh kita ini, ya, nanti akan dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Kita lahir, mulailah sejarah hidup kita. Kita meninggal, maka ditutuplah sejarah hidup kita. Nah, apa yang kita tulis di dalam lembaran sejarah hidup kita? Apakah kita menulis dengan tinta emas? Nah, di sini kekasih Tuhan, betapa pentingnya kita menulis sejarah hidup kita dengan tinta emas. Sebagaimana Wahyu pasal 14 ayat 12-13, yang sangat penting ada penegasan. Yang penting, lihat, apa yang penting? Ketekunan. Nah, ini sebagai orang kudus kita tekun menjalani hari demi hari. Yang kedua, taat firman Tuhan. Dalam bahasa Jawa, filosofi Jawa, tetap ngelakoni firman Tuhan apapun yang terjadi. Yang ketiga, iman kita tetap kepada Yesus Kristus sampai napas yang terakhir. Nah, ini kekasih Tuhan, ini kebenaran yang sangat penting. Sehingga betapa indahnya kemudian kalimat diucapkan pendeta, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Ada penegasan Roh Kudus, sungguh kata Roh Kudus, karena dia akan beristirahat dari jerih lelahnya, dan pahala itu menyertainya, ketekunannya, ketaatannya, imannya kepada Yesus. Jadi manusia batinnya kita dibangun terus menerus. Selanjutnya, merenungkan dan taat firman Tuhan setiap hari. Di dalam 1 Petrus pasal 1, kita bisa membaca 1 Petrus pasal 1. Kita membaca ayat 24-25. Sebab semua yang hidup, perhatikan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan itu kekal. Yesus sendiri menyatakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi, kita lihat kemuliaan langit bumi ciptaan Tuhan, nanti akan berakhir, tetapi lihat, firman Tuhan itu kekal. Nah, Rasul Petrus katakan di sini apa? Semua yang hidup ini seperti bunga rumput. Lihat bunga itu ketika berbunga, harum, indah,
ya, sedemikian rupa kemuliaan bunga itu, tetapi sorenya dia akan layu dan gugur. Dan lihat Rasul Petrus mengatakan apa? Rasul Petrus mengatakan firman Tuhan itu, Injil itu kekal selama-lamanya. Jadi kekasih Tuhan, sampai begitu rupa firman Tuhan menunjukkan bahwa manusia itu seperti bunga rumput. Ya, ketika jaya, makmur, lupa Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Supaya iling sadar siuman bahwa nanti bunga itu akan gugur. Bagaimana Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu, bisa kematian manusia, bisa akhir zaman. Sebab itu kuasailah dirimu. Nah ini, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kekasih Tuhan. Nah di sini Rasul Petrus katakan, tetapi firman Injil itu kekal selama-lamanya. Selagi kita masih bernapas, selagi masih dikatakan hari ini, firman Tuhan mengingatkan setiap hari kita jangan lupa dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal. Bahkan firman Tuhan itu luar biasa. Di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dan 5. Kalau hati kita diisi firman, di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan, maka terang kemuliaan Tuhan menjadi atmosfer hidup kita. Kegelapan duniawi ini, baik kuasa gelap, baik orang yang mau hancurkan kita, baik orang yang mau fitnah kita, baik orang yang mau jatuhkan kita, mereka tidak bisa tembus karena atmosfer kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Kegelapan tidak bisa tembus. Ini penting. Jadi merenungkan dan taat firman Tuhan setiap hari. Kemudian selanjutnya setiap hari berdoa. Kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, kebenaran ini seorang teolog menunjukkan 3 prinsip yang mutlak supaya hati kita senantiasa di dalam sejahtera, di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, tetap bersukacita. Nah, di sini diwujudkan dengan apa? Dengan mulut kita, hati kita senantiasa memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Selanjutnya apa? Tetap berdoa. Dalam situasi kondisi apapun, mungkin saudara dirugikan, disusahkan, difitnah. Saudara sudah hidup genah, tetapi mereka yang iri, yang dengki, yang mau hancurkan saudara, sampai begitu rupa yang menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu khawatir, tetap nyanyikan nyanyian pujian, tetap berdoa dalam situasi kondisi apapun, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itu kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas saudara. Jangan membalas, pembalasan itu haknya Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus katakan, jangan kita membalas, pembalasan itu haknya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang beracara. Nah, di sini tugas kita supaya hati kita tetap di dalam penguasaan diri kita, tidak sampai dikuasai oleh emosi, temperamental, caci maki, kata-kata kotor. Ya, sebagaimana dalam Yudas dikatakan pada akhir zaman ketika ya Henok akan turun bersama beribu-ribu orang kudus, dan lihat orang-orang duniawi dalam keadaan menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, mengeluarkan kata-kata nista, kata-kata kotor, caci maki, ya hujatan-hujatan, ya kata-kata yang tidak berkenan. Nah, jangan sampai kita masuk kategori orang yang demikian. Dalam segala hal, situasi kondisi apapun, tetap naikkan pujian bagi Tuhan, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir, pujilah kebesaran Tuhan setiap hari. Di sini saudara perhatikan ya, di dalam Mazmur, kita baca Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119
kita membaca ayat 164, maka kita di situ satu kebenaran yang luar biasa. 164, demikian firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Lihat, Raja Daud ini seorang raja, dia sibuk sebagai raja. Tetapi lihat, satu hari itu 7 kali dia memuji Tuhan. 7 kali, kekasih Tuhan. Saya sudah berapa tahun ini, saya selalu genapkan 7 kali saya memuji Tuhan. Doa subuh, ya, sebelum saya doa di gereja, saya berlutut memuji Tuhan. Kemudian doa staf jam 8 di lantai 5. Setiap saya melihat langit terbuka, saya memuji Tuhan. Saya memuji Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Di dalam kebenaran firman Tuhan sering disebut Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Nah, pernah saya mengakui demikian? Apa hanya sekedar Tuhan, Tuhan, Tuhan? Tapi saya mengucapkan Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Daud ini seorang raja. Raja itu pasti sibuk, tetapi dia 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Lihat, jangan sampai kita dikatakan dalam surat Yudas, masuk bilangan orang yang bersungut-sungut mengeluh tentang nasibnya, mengeluarkan kata-kata nista. Mari kekasih Tuhan, di sini, ya, kita belajar, kita menjadikan diri kita istimewa di mata Tuhan. Setiap hari kita bersama Tuhan. Bukan bulan ini saya bersama Tuhan, bulan berikutnya saya sibuk, ya. Setiap hari kita sudah membaca ayat demi ayat, hari-hari bersama Tuhan. Betapa indahnya kekasih Tuhan. Hidup ini menjadi indah dan berarti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam ibadah kebangunan rohani ini, kami tidak mau rohani kami suam, kami tidak mau rohani kami kering, rohani kami hanya agamawi. Kami tidak mau hati kami jauh dari Tuhan, sehingga secara tidak sadar, tidak langsung kami dibawa kutuk. Karena dunia ini sudah di dalam dosa, di dalam kutuk. Kami mau Tuhan setiap hari bersama Tuhan. Rohani kami setiap hari tetap berapi-api di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan setiap pribadi pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga mereka, usaha pekerja mereka, kesehatan mereka. Mari kami mohon umat-Mu Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi umat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terpelihara, terjaga Tuhan. Indonesia ini Tuhan bisa diatasi. Kami mohon dengan kedaulatan Tuhan, hati Tuhan penuh belas kasihan. Sebagai hamba memohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan, Indonesia Tuhan tolong agar semua wabah virus corona ini Tuhan bisa teratasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.